Daniel, tentang Nabi Daniel ya. Kepalanya emas, badannya silver, terus bronze wedge sama Aaron leg sama Aaron enclave. Nah itu gimana itu tertulis silver Rahasia akhir zaman gitu kan. Ada kepalanya emas, dada dan lengannya perak. Kedua pandangan pertama menerima bahwa kerajaan Mesias itu akan didirikan. Tunggu, saya mau nanya, dimateraikan tuh Orang pilihan ada yang Tuhan pakai untuk memberitahu kepada gereja, untuk menghindari dari penafsiran-penafsiran liar. Sebutkan satu orang yang ngaku-ngaku nabi tapi dia di luar Yahudi. 5, 4, 3, 2, 1, teret 0. nanti tidak ada hal yang baru Ya di bawah iya langit. lah, kita hidup Gitu kok, ya. bukan mati, bukan batu. Tuhan kita bukan batu. Masih belum paham ya, kenapa sih Daniel, tentang Nabi Daniel ya, itu kok menggambarkan mimpi itu kayak ada patung itu loh. Itu apa sih yang patung? Terus ada kepalanya emas, badannya silver, terus bronze wedge sama Aaron leg sama Aaron enclave. Nah itu gimana itu tertulis silver gimana itu? Itu yang Daniel mentafsirkan mimpi Super Nebukadnezar itu loh. Iya, penglihatan Daniel. Iya, kenapa itu? Mimpi Daniel kenapa? Kan digambarkan patung itu kepala emas itu kan. Aku mau nanya itu artinya kenapa harus seperti itu. Itu kan rahasia akhir zaman gitu kan. Ya. Kenapa? Jawabannya. Boleh Iya maksudnya gitu ya. Iya, kenapa harus patung itu ada kepala emas, badannya silver, terus itunya. Oke, sekarang begini Pak. Aku dulu lihat dulu berkuman ke logikanya gini. Oke. Ketika kau bermimpi ada buaya memakan kau, pernah gak kau bertanya ke mimpimu, kenapa harus buaya? Kenapa nggak anak gadis yang kulihat? Kenapa nggak begitu pertanyaanmu ke mimpimu? Hah? Coba dulu, itu kan mimpi dia. Tetapi mimpi dia itu memiliki pemaknaan yang dalam ketika kitab Wahyu dibukakan. Ya, ketika Yohanes di Pulau Patmos melihat apa yang dia lihat. Ya, jadi Yohanes itu bukan mimpi, tapi penglihatan Yohanes. Daniel bermimpi, Yohanes melihat dalam penglihatannya. Nah, jadi penglihatan Yohanes di Pulau Patmos itu identik dengan mimpi Daniel di kitab Perjanjian Lama. Paham Bapak? Jadi Iya, paham. jadi mengenai mimpi-mimpi itu ada penafsir yang melukiskan bahwasanya kepala beruang, lehernya leher macan, kukunya kuku panda, apa segala macam. Nah, itu penafsiran nanti. Ya, sama seperti juga ketika Yohanes melihat itu di Pulau Patmos. Nah, jadi penafsiran ini nanti suatu penafsiran yang akan datang. Kita nggak bisa mengatakan itu apa. Ada beberapa bangsa ataupun beberapa pendeta yang pernah menafsirkan 4 kepala yang berbeda itu. Ada katakan itu Amerika, Inggris atau Jerman bersatu padu keluar dari Uni Euro, katanya itu nggak ngerti aku. Itu kan penafsiran akan datang. Jadi kita nggak bisa mengatakan itu bagaimana atau seperti apa. Nanti kita lihat Pak di depannya. Aku tidak bisa menambah sedikit pun firman Tuhan. Kalau itu berbau penafsiran akan datang. Tapi kalau itu penafsiran yang sudah berlalu, itu boleh. Itu aman juga sudah berlalu. Itu sejarah. Ya. Jadi kalau kitab Wahyu hati-hati. Apalagi mimpi Daniel dominan dengan kitab Wahyu. Paham nggak sejauh ini maksud saya? Paham, cuma saya masih Ini. kan banyak tafsiran sih. Lihat ini ya, saudara. Oke. Nah, ini ya, coba nih lihat ya. Ada kepalanya emas, dada dan lengannya perak, dan perut dan pinggangnya tembaga, pahanya besi, kakinya sebagian besi dan sebagian tanah. Lihat, ini artinya. Daniel menceritakan isi mimpi itu dengan menerangkan patung yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar beserta bagian yang berbeda-beda terdiri dari logam yang berbeda-beda. Kepala yang dari emas itu menunjuk kepada Raja Nebukadnezar sendiri. Maksudnya mungkin bahwa kita harus mengenakannya kepada kerajaan Babel yang diwakili oleh rajanya yang agung. Bagian-bagian yang lain dari patung itu dikatakan menggambarkan kerajaan yang lain.
Tafsiran yang berbeda-beda tentang patung ini sudah diberikan. Kebanyakan ahli yang menyangkal bahwa Daniel adalah penulis kitab ini pada abad ke-6 sebelum Masehi berpendapat bahwa keempat kerajaan yang digambarkan oleh patung itu ialah Babel, Media, Persia, dan Yunani. Beberapa ahli yang membela pendirian ini mempertahankan bahwa kitab Daniel salah karena kerajaan Media tidak pernah ada secara terpisah sesudah kejatuhan Babel. Ini. Jadi ya warna-warna itu tadi kalau kita melihat kepala di situ itu karena Babel itu adalah yang utama, bro. Ya. Dia itu adalah kerajaan-kerajaan yang membawahi kerajaan-kerajaan lain. Arti dari ini kan emas. Nah, itu para penafsir mayoritas menafsirkannya dengan ini tadi. Ya, tapi itu pun ada keberatan. Kenapa? Kadang ahli-ahli konservatif mengatakan bahwa kerajaan itu adalah Babel, Media, Persia, dan kerajaan Iskandar dan pengganti dari Iskandar. Tapi terbanyak dari pendapat itu mengatakan bahwa kerajaan itu ialah Babel, Media, Persia, Yunani, dan Roma. Inilah satu-satunya keterangan yang menafsirkan ayat 44 dengan benar. Ini adalah suatu ayat yang dengan tegas menyatakan bahwa kerajaan Mesias itu akan didirikan pada zaman kerajaan yang sudah disebut. Kedua, pandangan pertama menerima bahwa kerajaan Mesias itu akan didirikan sesudah keempat kerajaan manusiawi itu dan nyata-nyata bertentangan dengan ajaran ayat 44. Ayat dispensasionalis ini tafsirnya, hakikatnya menafsirkan ke-10 jari kaki patung itu yang menggambarkan suatu zaman yang di situ kerajaan Roma akan timbul kembali dan terbagi-bagi menjadi 10 kerajaan. Dan itu betul menjadi 10 yang tadinya tadi 7 menjadi 10 yang di dalam Wahyu disebut berkepala 7 dan bermahkota 10. Itu disinggung lagi oleh Yohanes. Tetapi perlu diperhatikan bahwa mengenai jumlah jari kaki itu tidak disebut apa-apa. Itu apanya artinya. Ya, dan mengenai warna-warna dan lain-lain, emas ini merujuk kepada dia yang utama. Yang silver ini dia yang kedua, kakinya ini perut pinggang dan tembaga itu mengenai kekuasaan dan keperkasaannya yang utama, itu merujuk kepada dia yang di kepala yakni Babel yang dipimpin oleh Nebukadnezar, dan kaki itu besi itu mengenai keturunan yang akan lahir dari atas, dan ini kerajaan 10 itu tadi adalah Roma. Yang 4 ini tadi disebut dengan kerajaan Babel, Media, Persia, Yunani, dan Roma. Gitu. Ini hubungannya ketat sekali dan kuat sekali dengan Wahyu. Tapi itu masih dalam bentuk tafsir ya. Itu penafsiran. Tapi belum terjadi. Sudah terjadi. Itu sudah terjadi. Oh. Babel kan sudah terjadi. Kepala tadi kan Babel. Oh, kepala itu Babel ya. Karena pada masa itu kan mereka itu yang berjaya, yang kemudian nanti ditaklukkan oleh Media Persia. Tapi Kak, itu yang di Daniel 12 ayat 4 kan dia masih tertulis, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Betul. Dimateraikan masih artinya disembunyikan atau gimana? Masih dimateraikan? Dituliskan. Dimateraikan itu artinya dituliskan. Sama seperti Yohanes meteraikan. Kan kayak disembunyikan. Ngapain disembunyikan? Oh, kan gitu. Yohanes juga kan disebutkan memeteraikan perkataan malaikat itu. Dituliskan. Oh, kalau aku tunggu, saya mau nanya. Dimateraikan tuh bukannya kayak dikuduskan, jadi hanya dengan materai. Karena pernah ada aku lihat kitab. Dimateraikan itu artinya disahkan. Oh, disahkan. Oh, menjadi gitu. suatu kesaksian yang benar, bukan disembunyikan. Kalau kau tanya mengenai mimpi Daniel itu dengan sepadan dengan penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, kalau Elia mengatakan sudah terjadi, bagiku belum terjadi. Karena kalau mimpi Daniel itu digenapi di Nebukadnezar, lalu ngapain si Yohanes melihat itu lagi? Pasti yang dilihat itu akan datang. Lah, Yohanes kalau kan menurut aku. Yohanes kan menceritakan kejadian sejak dunia ini dijadikan sampai kepada kedatangan Kristus. Bukan untuk khusus akhir zaman aja. Iya, kalau menurut Elia begitu, ya nama juga penafsiran ya. Ya penafsiran begitu, tafsiranku ya belum terjadi. Bagaimana jawabannya nggak tahu aku. Nanti kita lihat sama-sama. Karena itu kan wahyu. Itu akan terjadi nanti di kemudian hari. Kalau dipaksa untuk
menemukan jawabannya. Aku nggak bisa, kita nggak bisa, orang kami nggak bisa, karena bagaimanapun juga yang akan datang itu rahasia ilahi. Itu kalau menurut saya. Makanya nggak semua Alkitab itu bisa menjawab apa yang akan terjadi mulai dari penciptaan sampai akhir zaman. Karena wahyu pun adalah kitab akhir zaman, nggak akan bisa menemukan manusia menafsir secara utuh dan tepat. Itu adalah sesuatu ilahi yang mengerti. Ya, jadi kita harus apa ya? Rahasia ilahi, cukup rahasia ilahi, kita nggak bisa langsung sejauh itu. Itu kalau menurut aku sih. Nih, tanda meterai, kamu lihat ini. Menurut kebudayaan perjanjian lama tadi, Daniel itu perjanjian lama. Tanda meterai itu untuk menyatakan tanda milik yang memberi tanda. Jadi dimeteraikan tadi itu artinya memang itu datang dari Allah. Kemudian yang kedua, untuk menandai sesuatu yang dihargainya dan semacam bukti pengenalan. Itu arti meterai, bro, bukan disembunyikan. Disegel, artinya disahkan menjadi milik. Geser dulu stiker kau ini kita dekat kali. Di Yesaya 29 ayat 11 itu, sebentar ya, saya buka ya. Yesaya 29 ayat 11. Aku kasih yang tentang materai ya, Yesaya 29 ayat 11. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi buku kitab yang termeterai. Apabila diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai. Jadi kitab itu kayak disegel, jadi nggak bisa dibaca gitu. Jadi hanya orang-orang kudus yang bisa membaca, makanya termeterai. Iya, makanya kan Yesaya tadi 29. dikatakan pengetahuan itu akan bertambah untuk menyelidikinya ya. Jadi mereka yang diberi hikmat itu membuat pengertian tentang itu. Ya, orang-orang yang Tuhan pilih kan, sama seperti Yohanes. Yohanes menyinggung kembali, dia orang yang dipilih yang mengungkit kembali Daniel itu. Meterai itu bukan disembunyikan, itu ditandai sebagai hak milik yang ilahi kepada siapa ia mau mengkendakinya untuk memberitahukannya. Berarti hanya orang-orang pilihan yang bisa ngebaca sesuai hikmat Tuhan yang berikan. Orang-orang pilihan ada yang Tuhan pakai untuk memberitahu kepada gereja, untuk berjaga-jaga, untuk menghindari dari penafsiran-penafsiran liar gitu. Oh gitu. Jadi pahami meterai itu dalam naskah perjanjian lama itu merujuk kepada sebuah kewibawaan, otoritas ilahi, kesempurnaan Allah. Itu tanda meterai. Sama seperti kita itu dimeteraikan oleh Roh Kudus, itu kita menjadikan hak miliknya Allah. Maka penglihatan semuanya itu dimeteraikan karena itu miliknya Allah, rencananya Allah, futuristiknya Allah. Sehingga ke depan hanya Allah sendiri yang mengeksekusi semuanya itu, yang berperkara dengan itu semua. Itu artinya dimeteraikan. Jadi bukan disembunyikan. Gitu. Kalau itu disembunyikan, ngapain ditulis sama Daniel? Begitu. Iya. Baik. Siap. Iya, itu buat saya agak. Aku punya pertanyaan buat Pak Ronald. Apa? Aku punya pertanyaan samamu. Sebutkan nabi yang di luar bangsa Yahudi. Yang ngaku-ngaku nabi boleh. Sebutkan satu orang yang ngaku-ngaku nabi tapi dia di luar Yahudi. 5, 4, 3, 2, 1, teret 0. Iya, oke lah, itu hanya intermezzo. Boleh nanya agak? Silakan. Pertanyaan lagi nggak Kak? Di Paskah itu kan tentang pengorbanan Tuhan Yesus, dosa-dosa manusia kan diselamatkan. Mana ada Bagian dosa-dosa hidup. manusia diselamatkan? Ngapain dosa diselamatkan? Enggak, maksudnya kalau yang percaya sama Tuhan Yesus gitu kan. Jangan kau bilang Terus dosa kalau yang- diselamatkan. Ngapain dosa diselamatkan? Iya, ditebus. Dosa pun tidak pernah ditebus. Apa dong berarti? Untuk apa dosa ditebus? Kau cobalah dulu. Kalau kau bilang sama Dihapus. kau tebuslah dulu, nggak dihapus juga nggak ada, dosa tetap ada. Kau bilanglah dulu dosa itu ditebus. Pergilah dulu kau ke ngambil barang, kau tebuslah barang itu. Barang itu kau ambil nggak dengan kau tebus? Diambil. Tebus dulu barang itu, kau ambil lagi nggak barang itu? Oh enggak, tebus dulu. Kau ambil kan dengan menebuskan. Jadi yang diambil itu dosa atau manusia? Dosa. Sama. Ngapain Tuhan ngambil dosa? Untuk apanya dosa itu? Untuk dikasih ke si Muhammad. Untuk ini, untuk apa? Pengampunan.
Bukan. Manusia yang diambil dari kutuk dosa. Bukan dosanya yang diambil. Kita yang diambil dari dosa. Percaya Yesus, kita yang diambil dari dosa. Kita ikut di dalam kematian dan kebangkitannya. Untuk apa Yesus bawa dosa? Untuk apa diambilnya dosa? Kita yang diambil dari dosa. Makanya kita itu dibebaskan dari maut. Karena upah dosa adalah maut. Artinya kita sekarang yang berada di dalam kuasa dosa, kita diambil oleh Kristus, ditebus menjadi hak miliknya kembali. Yang tadinya kita adalah hak milik Allah, karena dosa kita menjadi hak milik maut, maka Kristus mengambil kita kembali menjadi miliknya, bukan jadi milik maut lagi, karena upah dosa adalah maut. Jadi bukan mautnya yang diambil, namanya Tuhan yang ambil maut. Baik, kalau gitu itu kan di perjanjian baru Kak ya. Terus bagaimana untuk orang-orang yang di perjanjian lama gitu? Ya tadi kan kita sudah baca dalam 1 Petrus, dalam Ibrani 2 ayat 14, bahwa Tuhan Yesus itu membebaskan mereka karena mereka percaya kepada Mesias yang akan datang, yang dinubuatkan oleh para nabi. Makanya dikatakan dalam Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan nubuatan kita para nabi itu berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Jadi para nabi itu sejak dulu itu menanti-nantikan Mesias. Dan ketika mereka mati, mereka itu belum masuk kepada Firdaus, tapi mereka masih ditahan di dalam penjara. Dia nggak di alam roh, di penjara. Mereka ditahan. Dan ketika Yesus mati, maka Tuhan Yesus membebaskan mereka dari sana, sehingga dibawa ke Firdaus. Jadi kematian Yesus itu membebaskan orang-orang yang ditawan di dalam roh. Itulah umat-umat perjanjian lama yang percaya kepada nubuatan Mesias yang akan datang. Begitu. Baik, kalau kayak gitu bagaimana dengan korban bakaran yang mereka lakukan itu untuk penghapusan dosa dan ritual-ritual yang mereka lakukan di perjanjian lama? Itu kan hanya tipologi. Ada ritual untuk penghapusan dosa, maka dia melakukan korban bakaran. Iya, Tuhan Yesus akan menghakimi mereka berdasarkan itu perjanjian-perjanjian. Tuhan Yesus akan menghakimi. Jadi kalau mereka udah melakukan ritual yang diberikan, bagaimana? Oh gitu. Tapi maksudnya gini, Tuhan waktu di perjanjian lama itu kan Tuhan memberikan sebuah kayak aturan ya, kamu harus melakukan penebus kesalahan, bikin korban bakaran dengan korban kayak domba, darah yang tercurah di tabut perjanjian kayak gitu-gitu. Terus ada kayak terus dia bikin kemah Tuhan itu, kemah Allah gitu kan. Nah, bagaimana dengan itu? Mereka kan melakukan penebusan dosa di situ. Terus yang mereka udah melakukan itu, terus dia meninggal, terus gimana itu? Iya, mereka kan dihakimi menurut hukum itu. Roma 2 ayat 15. Menurut hukum itu? Ada gitu. Roma 2 ayat 15, 10 sampai 15 kamu baca nanti. Oke. Oh, di situ semua ya. Jadi ada ya Roma. Ya, mereka kan dihukum. Mereka kan dihukum menurut hukum Taurat. Tuhan Yesus nanti akan mengadili. Oh, masih berlaku hukum Taurat ya waktu itu Kak ya. Pada waktu itu. Tapi itu kalau boleh tanya. Setelah Yesus datang itu nggak berlaku lagi. Udah nggak berlaku lagi ya? Nggak. Lukas 16 ayat 16. Lukas 16. Tapi kan Tuhan Yesus bilang begini Kak, aku tidak meniadakan hukum Taurat, tapi aku menggenapinya. Iya, dia tidak meniadakan hukum Taurat, tapi dia menggenapinya. Dengan digenapinya maka dibatalkan. Karena hukum Taurat itu hanyalah bayang-bayang. Kolose 2 ayat 17, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Kalau wujud aslinya sudah datang, maka yang bayang-bayang itu sudah digenapi, maka yang bayang-bayang itu sudah batal. Karena yang asli sudah datang. Jadi dengan penggenapan Kristus, penggenapan yang dilakukan Kristus itu sama dengan pembatalannya. Oh oke. Boleh naik lagi nggak? Ya, ada yang buat kontroversi. Kenapa kematian Tuhan Yesus kan 3 hari kan? Hari. Kenapa disama-samain dengan peristiwa Yunus 3 hari juga? Nubuatan Mesias sama seperti Yunus di dalam perut ikan 3 hari, demikian juga anak manusia kelak. Itu nubuatan. Kenapa maksudnya ada kaitannya dengan Yunus, kenapa begitu nubuat? Itu nubuatan tipologi, itu tipologi. Oh, tipologi ini sesuatu yang akan terjadi, simpelnya akan diulang-ulang lagi. Ketika Yunus dimakan ikan itu, Yunus keluar lagi dan hidup lagi, bukan? Iya, betul.
Ketika Yesus ditelan maut, Yesus bangkit lagi, keluar hidup lagi, bukan? Nggak hidup lagi. Ha. Itu tipologi namanya. Gitu ya. Berarti sesuai firman Tuhan ya, tidak ada hal yang baru Ya di bawah kolong iya, langit. Allah kita hidup Gitu kok, ya. bukan mati, bukan batu. Tuhan kita bukan batu. Nggak, tidak ada hal yang baru di bawah kolong langit maksudnya. Kan ada Bagi Tuhan firman. segala sesuatu itu sudah selesai. Oke. Apa lagi baru di bawah kolong langit ini? Udah dibilang hanya dalam nama Tuhan Yesus. Jangan kau pikir lagi ada si Muhammad lagi, nggak ada lagi tuh. Apa yang kau pikirkan? Ada yang baru? Nggak ada itu. Udahlah. Udah. Ya gitu ya, Ronald. Iya. Makasih. Ya, Tuhan berkati Ronald ya. Berkati ya. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 1. Salam. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu.
Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Filipi pasal 2. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Timotius dan Epafroditus. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja,
melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan, dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku.